Sistem Necromancer, bab 361 sampai dengan 364. Bab 361, Penyihir Kerangka. Tidak lama, Glenda terbang kembali. Dia berkata langsung, ada 5 petugas patroli di geladak dan 2 penjaga di tiang kapal. Mereka semua mencari tempat untuk tidur. Wu Heng mengangguk, biarkan aku melihatnya. Glenda menyerangnya. Gambar tersebut dibagikan ke otak. Sudut penjelajahannya ada di udara. Dilihat dari atas, seluruh dek terlihat jelas. Ada 5 petugas patroli, memegang obor, dan 2 penjaga di tiang kapal. Saat Granda hendak pergi, 3 pelaut yang berpatroli telah berjalan hati-hati ke sudut bersama-sama dan berbaring untuk tidur. Lalu apa? Glenda terus bertanya. Wu Heng berkata langsung. Bahkan dikatakan, kamar single terbaik. Lambung perahu tertutup tetesan air, bahkan talinya pun sangat basah. Di atas kapal sepi. Saat itu, saya hanya bisa bersembunyi di dunia zombie, menunggu hingga saya mencapai level 18, lalu kembali dan menegosiasikan persyaratan dengan asosiasi. Laut sangat ganas. Segera masuk ke dalam air dan raih ke bawah lambung kapal. Masih ada beberapa bahaya. Namun, begitu terjadi perkelahian, semakin banyak orang yang akan merasa khawatir. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, status Kalema tidak biasa. Dia pasti akan ditempatkan di ruangan terpisah. Seharusnya tidak sulit menemukannya. Lepaskan Glenda. Wu Heng mengeluarkan kerudung transformasi, mengubah dirinya menjadi tentara bayaran wanita, dan membawa kerimu di sepanjang tali untuk naik ke kapal. Setelah mengatakan itu, dia langsung melompat ke laut, meraih gigi hiu bersama kerimu, dan dengan cepat mendekati arah kapal. Kalema, utusan inspeksi khusus, pasti akan mendapat perlakuan yang sama. Metode investigasi kriminal di dunia ini relatif terbelakang. 3 meter jauhnya, 2 awak kapal sedang bersandar di dinding dan tidur. Di sela-sela suara ombak, terdengar suara dengkuran. 2 orang lainnya sepertinya sedang mencari tempat untuk beristirahat. 2 kemungkinan, yang pertama naik ke kapal dengan hati-hati, lalu membunuh dan mengungsi dengan selamat. Yang lain adalah mengekspos diri sendiri, membunuh semua orang di sini, dan akhirnya menenggelamkan kapal dan menghancurkan barang bukti. 2 binatang jinak sedang terbang menuju sisi ini. Wu Heng mengangguk, oke. Tetapi ada juga banyak alat eksplorasi dan benda aneh yang aneh. Lambung kapal juga terus berayun. Wu Heng berdiri di bawah bayangan dan melirik ke observasi tiang. Jika pembunuhannya terhadap inspektur khusus terungkap, dia pasti akan dicari oleh asosiasi. Pilihan yang paling diinginkan tentu saja adalah yang pertama, yaitu masuk secara diam-diam, membunuh orang, dan pergi. Aku tidak akan melakukannya kecuali aku harus melakukannya. Wu Heng tidak ingin melakukannya, tetapi jika benar-benar tidak ada cara untuk mengakhirinya, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Shark Tooth membawa Wu Heng dan langsung menyelam ke laut untuk menghindari tatapan binatang jinak itu. Glenda berkata, sekarang kamu sudah memikirkannya, kamu bisa bangkit dari sisi perahu dan aku akan membantumu melempar talinya ke bawah. Yang terdengar hanya suara deburan ombak. Kamu akan membunuh semua orang. Saya tidak percaya, kata Glenda. Karena saya memiliki beberapa senjata modern di tangan saya, membunuh seorang penyihir dari jarak dekat seharusnya tidak menjadi masalah besar. Obor yang menempel di samping bergoyang mengikuti lambung kapal. Apa rencananya? Glenda bertanya. Segera, seutas tali tergantung di sana dan jatuh ke satu sisi. Hore, akan sulit untuk tidak mengambil tindakan pada saat itu. Ombak menghantam lambung kapal dan mengangkatnya hingga ketinggian 2 hingga 3 meter. Suaranya seperti guntur. Sebagai wakil Diaken, dia ditempatkan di ruangan terpisah ketika dia menemani armada pedagang ke Pulau Harta Karun. Observasi memiliki pemandangan yang lebih baik. Begitu kapal mendekat, Anda akan menemukannya terlebih dahulu. Tetapi untuk ada titik buta visual. Kecuali jika probe menghadap ke bawah. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah,
dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang menemukan Anda, masuk ke kabin dengan cepat. Kabinnya juga kosong. Wu Heng memimpin orang-orang dan mengamati ruangan demi ruangan. Dari gaya pintunya, Anda dapat mengetahui secara kasar kualitas suatu ruangan. Wu Heng memeriksanya satu persatu. Tiba-tiba, pintu di depan terbuka, dan keluarlah seorang lelaki kekar mengenakan pakaian linen dan membawa baskom. Dia menghentikan langkahnya dan menatap lurus kedua orang yang berjalan menuruni kabin. Wu Heng sedikit menyipitkan matanya, dia mengenal pria ini, pelayan Kalema. Seorang pejuang pendiam yang jarang berbicara. Senjata itu adalah pedang panjang, tetapi saat ini tidak dibawa sama sekali. Petugas itu berdiri di sana, sedikit mengernyit, dan melihat ke sisi yang berlawanan dengan hati-hati, penampakan. Gelombang. Saat berbicara, Wu Heng mengangkat tangannya untuk melepaskan teknik awan dan kabut. Kabut tebal langsung memenuhi seluruh koridor. Mata petugas itu menyipit. Suara siulan senjata yang menerobos udara terdengar di telingaku. Di belakangmu. Petugas itu tanpa sadar menurunkan tubuhnya untuk menghindarinya, dan pada saat yang sama, dia melemparkan kembali baskom kayu itu dengan punggungnya. Gelombang udara yang dibawa oleh tong kayu menyebarkan kabut. Keranmu, yang mengenakan tudung bandit muncul. Dekat, sejauh pisau. Kerimu menolak menghindar, dan terus menebas dengan pedang panjang di tangannya. Laras itu langsung terbelah menjadi dua. Petugas itu berbalik dan mencoba meraih lengan di belakangnya dengan satu tangan. Begitu dia bergerak, hantu muncul di depannya dan menunjuk ke alisnya pedang menembus tenggorokannya. Dengan dentang, benda itu dipaku ke pintu kayu di belakangnya. Mata petugas itu melebar, mata penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Seorang ahli pedang, hantu, dan penyihir. Ya, itu kamu. Petugas itu memuntahkan darah dan melihat sosok yang terbungkus jubah di pintu. Tubuh berangsur-angsur lemas dan tidak bernyawa. Keranmu menghunus pedangnya, dan tubuh itu terjatuh lemas ke tanah. Masih ada ombak yang memekakkan telinga di sekelilingnya, dan semua ruangan di koridor masih ditutup. Wu Heng mengalihkan perhatiannya ke kamar sebelah. Tentu saja, itu pasti kamar Kalema. Dekat dengan pintu, ekspresi Wu Heng berubah. Meskipun dia tidak melihat apapun dengan mata telanjang, sihir yang telah ditetapkan di pintu terpicu. Mantra peringatan sihir tingkat rendah yang digunakan oleh penyihir untuk memperingatkan. Memasuki, keranmu menendang pintu kamar sebelah petugas hingga terbuka. Dia langsung bergegas masuk. Gelombang. Kilatan petir menyambar secara tiba-tiba. Kerimu, yang bergegas masuk langsung terjatuh ke belakang dan jatuh ke tanah. Wu Heng mengikuti di belakangnya dan memasuki ruangan. Dia menembakkan panah yang kuat di tangannya, dan baut panah itu melesat ke arah sosok di ruangan itu. Perisai ajaib terbentuk di sekitar Kalema, menghalangi panah-panah. Saat dia mendekat, sihir api kedua mengembun di tangan Kalema. Wu Heng mengangkat tangannya dan melambai, dan spray di tempat tidur terbang dan menutupinya. Panah api menembus spray. Kalema melemparkan selimut itu, dan guntur serta kilat berkumpul kembali. Sosok keranmu bersinar, dan dia mendekat dalam sekejap. Pedang panjangnya membelah penghalang pertahanan dan menembus jantung. Mata Kalema melebar dan dia terus berusaha mengumpulkan guntur dan kilat di telapak tangannya. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, itu tidak selesai. Melihat posisi berdiri di depan pintu, penuh kebencian dan keengganan. Tubuh berangsur-angsur lemas, tidak ada detak jantung atau pernapasan. Wu Heng mengeluarkan tikar jerami dan meminta Kerimu membungkus tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berdiri di depan pintu dan melihat situasi di luar. Seluruh koridor masih sepi, dan sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan. Glenda juga terbang kembali. Tidak apa-apa, ada kamar kosong di sebelah. Aku juga melihat kamar yang tersisa. Mereka semua sedang tidur dan tidak ada yang memperhatikan. Mungkin karena takut mengganggu inspektur khusus, ada kamar petugas di satu sisi dan kamar kosong di sisi lain. Sebagian besar, hal ini mengurangi kemungkinan membangunkan orang lain.
Setelah jenazah dibungkus, Wu Heng memasukkan kedua mayat itu, ditambah spray dan selimut yang berlumuran darah, ke dalam ring luar angkasa. Lanjutkan pergi ke kamar petugas dan simpan armor dan senjata yang kamu lepas. Setelah semuanya beres, gantungkan tanda "Jangan ganggu" di pintu 2 kamar pribadi. Dengan hati-hati keluar dari kabin dan melompat ke laut. Ambil gigi hiu dan segera pergi. Dini hari berikutnya, Wu Heng kembali ke Pulau Harta Karun dan memasuki asosiasi dengan sikap angkuh. Pertama dia pergi ke ruang kerja Diakon untuk melaporkan pencarian Ewal, dan kemudian dia pergi ke ruang kerja Sheila Gui untuk mengobrol dengannya. Setelah muncul di kedua tempat, baru saja kembali ke ruang belajarnya. Di ruang belajar, Underwhale sedang memegang potongan daging untuk memberi makan burung hantu. Melihat Wu Heng masuk, meletakkan potongan daging di atas meja, berjalan mendekat dan berkata, "Tuan, apakah Anda sudah sarapan? Makan, apakah pergaulan akan baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, sama seperti sebelumnya, tidak terjadi apa-apa. Saya hanya memeriksa informasi tentang penerimaan hadiah dan kemudian menyetujuinya." "Yah, dengan bantuan Weyer, saya, wakil Diaken, tidak melakukan apa-apa." "Tidak mungkin. Ini jauh lebih buruk daripada Suster Moya." Wu Heng menggosok telinga pihak lain dan melanjutkan, "Aku pulang dulu, dan aku akan kembali sore hari." "Tuan yang baik." Wu Heng pergi dengan langkah besar, dan Underwhale terus memberi makan burung hantu kecil itu. "Kembali ke tempat tinggal Anda." Minnie pergi ke sisi Sanela. Wu Heng langsung pergi ke dunia zombie. Semua mayat dikeluarkan dari ruang terbuka di belakang halaman. Totalnya ada 2, pengawal dan Kalema. Wu Heng meminta kerangka itu untuk melepas peralatan dari mayatnya. Langsung melepaskan teknik budak tulang. Prajurit kerangka, level 12. Penyihir kerangka, level 15. Bab 362. Bab 362, Zombie Evolusi Biasa. Wu Heng memandangi 2 kerangka yang berdiri dan sedikit mengernyit. Petugas semuanya berada di level 12. Status utusan inspeksi khusus ini tidak rendah. Biasanya, diakon residen di daerah terpencil dengan kekuatan politik yang stabil hanya akan berada di level 12. Di sini, dia hanyalah seorang pelayan. Setelah melihat sekilas, dia mengarahkan pandangannya pada penyihir kerangka. Penyihir kerangka, level 15. Tingkat, 15. Atribut, konstitusi 27, kekuatan 15, ketangkasan 17, kecerdasan 37, persepsi 28, karisma 20. Karakteristik, kerangka kosong, jiwa tingkat lanjut, indera magis, sarjana sihir, ahli perapal mantra, teori hukum sumber. Efek yang diberikan nampaknya tidak terlalu tinggi. Wu Heng terus mengeluarkan 2 cincin luar angkasa dan mulai memeriksanya. Staf tulang belakang Anda sendiri, efek sihir necromantik adalah plus 23%, dan juga memberikan 2 mantra. Yang berikutnya adalah jubah ajaib, jubah pengumpul energi, yang dapat mengurangi konsumsi energi mental saat merapal mantra. Hanya ada 1 mantra yang menopang kehidupan. Deskripsi, sebuah penyangga yang diukir dengan teks isolasi, yang dapat mengisolasi perambatan suara keluar. Bentuk ketel kedap suara ini lebih mirip vas spiral. Lagi pula, aku mendapatkan milikku sebagai imbalan atas layanan berjasa tingkat ketiga, jadi levelnya mendekati item langka. Teori hukum sumber. Anda memahami kesamaan antara akar sihir dan esensi sihir dalam teori dasar, dan dengan demikian dapat sepenuhnya memahami segala sesuatu dari perspektif sihir misterius. Semua keterampilan yang telah Anda pelajari, level mantranya meningkat 1 levelnya, dan mantra dari faksi ini berkurang drastis. Level keterampilan telah dipelajari dan level mantra ditingkatkan 1 level. Tidak hanya milik Kalema, petugas bak mandi juga memiliki cincin luar angkasa. Keluar dengan kereta, ditemani oleh pengawal dan pelayan, jelas merupakan konfigurasi seorang pria bangsawan. Berbagai kebutuhan sehari-hari, air, makanan, senjata dan pelindung tambahan, serta kantong uang penuh koin.
Staf kayu sulap di depannya terukir 2 rune yang meningkatkan efeknya, dan efek mantranya hanya meningkat sebesar 17%. Dari segi atribut merupakan template standar seorang mage. Ia memiliki kecerdasan yang tinggi, persepsi dan konstitusi merupakan atribut tertinggi kedua, sedangkan kekuatan dan kelincahan merupakan kekurangan tersendiri. Hanya sihir dari faksi Necromancer yang tersisa, dan sihir yang menopang kehidupan adalah milik faksi Necromancer. Rune kompleks besar terukir di atasnya. Bagian ini harusnya cadangan, saya sudah punya satu. Wu Heng terutama berfokus pada Yuan Falun. Kemudian boneka tanah liat ketulusan menatap langsung ke mata boneka tanah liat itu dan dia akan mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, Wu Heng melanjutkan memeriksa cincin luar angkasa Kalema. Prestasi, spesialisasi baju besi, lanjutan, spesialisasi staf, lanjutan, spesialisasi belati, menengah Arcane Eko, Soul Lore, Haunting Lore, konsentrasi tak lelah, keahlian mantra. Wu Heng mengerutkan kening dan melihat ke panel penyihir. Keterampilan agak menyedihkan. Pertama dia membuka cincin petugas bak mandi dan melihatnya. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya 2 kantong uang berisi koin emas, dan sebuah cincin emas dengan pola mata di atasnya. Tentu saja posisi mage bukanlah profesi yang mengandalkan kekuatan. Lihat pot kedap suara terlebih dahulu. Belum lagi bentuknya, alat peraga dengan efek insulasi suara seperti ini jarang ada di pasaran. Pot kedap suara, tongkat kayu mantra, jubah pengumpul energi, boneka tanah liat ketulusan, benda langka, cincin luar angkasa 5 meter kubik. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil petugas bak mandi, dan kamu juga akan dipanggil Kalema. Wu Heng menamai kedua kerangka itu, lalu memindahkannya ke samping dan mulai mengenakan baju besi aslinya. Terus melihat ke bawah. Setelah kelas penyihir diubah menjadi undead, keterampilan semua faksi akan hilang. Dari segi ciri-cirinya, ada ahli sihir yang diwakili oleh penyihir dari sekolah sihir. Selain beberapa item harian yang tidak tersedia, ada beberapa alat peraga ajaib di dalamnya. Semua keterampilan lainnya belum dipertahankan. Yang terakhir juga merupakan cincin luar angkasa. Wu Heng terus menjelajahinya secara mental. Sepertinya Kalema sendiri sebenarnya bukan orang biasa. Staf kayu mantra. Deskripsi, alat peraga ajaib yang terbuat dari akar kayu khusus, diukir dengan reflux misterius, cahaya sihir, dan efek sihir dari faksi sihir plus 17%. Tongkat ajaib. Keterampilan, teknik mempertahankan hidup. Panci kedap suara. Perintah rahasia. Ini bukan pertama kalinya Wu Heng melihat cincin semacam ini. Umumnya, anggota ordo esoterik akan memiliki yang seperti ini untuk membuktikan identitas mereka. Kalema adalah anggota ordo esoterik. Mustahil, bagaimana asosiasi bisa mengizinkan seseorang dari ordo esoterik menjadi utusan inspeksi khusus? Kemudian, Wu Heng memikirkan orang lain. Kapten yang dibunuh Kalema. Cincin ini miliknya. Dengan kata lain, kejadian kali ini sekali lagi disebabkan oleh aliran sesat rahasia. Sama seperti plester kulit anjing, orang-orang terus datang mengganggunya, dan dia tidak bisa membunuh mereka semua. Selain itu, lokasi markas Ordo Rahasia juga belum ditemukan. Menulis surat kepada Lilith, minta dia untuk mengintensifkan serangannya terhadap Orde Rahasia. Untuk alasan apa? Hanya mengada-ada dan ketahuan dapat dengan mudah menghancurkan kepercayaan yang dibangun antara satu sama lain. Wu Heng berpikir sambil menyingkirkan semua alat peraga yang dia ambil. Setelah semua barang disingkirkan, kembalilah dengan 2 kerangka itu. Bawa Kalema kembali ke asrama. Wu Heng mengeluarkan semua buku necromancy dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup baca di sini dan pelajari keterampilan ini sesegera mungkin. Skeleton Kalema duduk di depan meja, mengeluarkan buku Awakening Ray dan membukanya. Wu Heng menutupnya lagi dan mengeluarkan teknik budak tulang. Baca buku ini dulu. Kalema mengambil alih teknik ejaan tulang dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Dengan kecerdasan Kalema dan mencapai level 15,
seharusnya tidak sulit untuk mempelajari keterampilan ini. Ini hanya masalah cepat atau lambat. Tunggu sampai pengaturan dibuat di sini. Wu Heng melihat waktu itu. Ini masih terlalu pagi, jadi dia mengeluarkan walkie-talkie-nya dan langsung menelepon Qi Hancai. Keluar dari asrama, turun ke bawah dan berjalan ke pintu. Qi Hancai bergegas dari luar. Apa perintahmu? Qi Hancai berdiri di samping. Wu Heng bertanya langsung, bagaimana persiapan pembersihan alun-alun? Tidak masalah. Aku telah mengumpulkan banyak peluru besi padat dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan setiap naga terbang yang membawa 2000, peluru itu dapat dilempar maju mundur lebih dari 20 kali. Jawab Qi Hancai sambil berdiri di samping. Pembersihan jalan utama hampir selesai. Hanya tersisa kawasan sekitar alun-alun pusat kota. Selama sudah dibersihkan, jalan menuju terminal penumpang bisa dibuka. Rencana tersebut telah diputuskan sejak lama, namun penangguhan pekerjaan menundanya selama beberapa hari. Sekarang masalah telah terselesaikan, sekarang saatnya membuka jalan ini. Wu Heng berkata langsung, besok, mari kita bersihkan meja putar tengah. Semua yang perlu disiapkan sudah siap. Dimengerti. Qi Hancai mengangguk. Keduanya berdiri di depan pintu dan mengobrol tentang berita beberapa hari terakhir. Pada saat yang sama, kami berdiskusi dan menghadapi pembangunan kawasan pabrik lama nanti. Setelah mengobrol sebentar, Wu Heng pun kembali ke asrama, melirik Kalema yang masih membaca dengan serius, membuka gerbang dan menuju ke Treasure Island. Ruang makan. Mereka bertiga sedang duduk di meja makan malam. Wu Heng mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menatap Underwhale, dan bertanya, Weir, apakah tidak ada yang salah dengan pergaulan itu? Bukan apa-apa. Yang paling penting adalah ada banyak poster buronan baru, dan saya sudah memotretnya. Transmisi informasi di dunia ini masih tergolong lambat. Kalaupun kapal kargo mengetahui Kalema hilang atau mati, maka akan melaporkannya kepada asosiasi di pelabuhan berikutnya. Ini akan dikirim ke Treasure Island saat itu, mungkin dalam beberapa bulan. Sulit untuk mengetahuinya dengan jelas meskipun Anda ingin, tapi jangan biarkan alat peraga itu bocor. Baiklah, kembalilah lebih awal lain kali jika tidak terjadi apa-apa. Ini sudah sangat pagi. Kalau lebih awal, pasti sudah siang, kata Underwear lembut. Yah, sungguh. Tidak apa-apa untuk kembali pada siang hari sesekali. Underwear juga tersenyum, saya tahu, guru. Minnie juga berada di samping, mengambil sepotong daging ikan laut, membawanya dan berkata, Tuan, makanlah ini. Saya dengar ini sangat bergizi. Makan lebih banyak dan Anda akan memiliki kekuatan di malam hari, ke dalam mulutnya dan bergumam, kamu sepertinya dia tidak terlalu puas dengan apa yang dia katakan. Di mana aku bisa menemukannya? Ini lebih kuat, aku bisa menggunakannya untuk menghukum rubah kecil di malam hari. Underwear di samping memutar matanya dan berkata, jelas kamu tetap berpegang pada master setiap hari dan selalu membuat masalah denganku. Setelah makan malam, kami mengobrol sebentar di ruang tamu. Mereka kembali ke kamar untuk beristirahat bersama. Hari berikutnya, Wu Heng pertama kali pergi ke asosiasi. Meski saya tidak menyangka kematian Kalema akan menyebar, saya tetap memeriksanya. Menemukan bahwa tidak terjadi apa-apa. Pergi ke asrama asosiasi untuk mendapatkan bak kembali, lalu langsung pulang. Buka gerbangnya dan pergi ke dunia zombie. Skeleton Kalema masih duduk di meja membaca buku. Wu Heng meliriknya, mengeluarkan walkie-talkie dan bertanya, Qi Hancai, apakah kamu siap? Segera, balasan datang melalui interkom, siap berangkat kapan saja. Oke, ayo pergi saat aku turun. Menerima. Wu Heng turun dan iring-iringan mobil sudah berhenti di depan pintu. 2 truk militer dan 1 kendaraan off-road. Sebuah jendela bundar dibuka di bagian atas sisi penumpang kendaraan off-road tersebut, dan sebuah kerangka menjulurkan tubuh bagian atasnya keluar dari jendela bundar, memanipulasi senapan mesin berat. Di area pabrik lama, senjata api masih menguasai kerangka dengan keahlian menembak.
Patroli penyintas biasa dilengkapi dengan busur panah yang berat. Wu Heng memobilisasi pasukan kerangka. Kemudian dia membuka pintu dan langsung masuk ke kopilot truk. Konvoi dimulai, dan di bawah perlindungan pasukan kerangka, konvoi meninggalkan pabrik dan menuju ke arah sasaran. Bundaran Tengah. Jalan ini menghubungkan jalan utama di 4 arah dan juga merupakan ruas jalan paling makmur di kota. Dikelilingi oleh pusat perbelanjaan, supermarket besar, istana budaya pekerja, dan jalan telepon seluler. Ada jalan pejalan kaki kecil di sebelah bengkel mobil, tempat sejumlah besar zombie berkumpul. Tentara kerangka mengawal konvoi ke depan. Setelah membersihkan 2 gelombang kecil mayat di sepanjang jalan. Di ujung garis pandang, orang dapat melihat meja putar melingkar dan sosok zombie yang padat. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu mungkin menarik perhatian para zombie. Wu Heng mengangguk, hentikan mobilnya dan biarkan semua orang mulai bersiap. Oke, Qi Hancai mengambil walkie-talkie dan menyerahkan tugasnya. Tiba-tiba berpikir, Wu Heng melepaskan Xiao Xiao dan Glenda dan meminta mereka pergi ke depan untuk menyelidiki situasinya. Segera, 2 hantu terbang kembali dari kejauhan, masuk ke dalam tubuh, dan berbagi pemandangan yang baru saja mereka lihat. Jalan di sekitar Carusel, serta jalan yang membentang ke 3 arah lainnya, dipenuhi dengan zombie yang padat. Di kaki para zombie, ada mobil-mobil bekas yang memenuhi jalan. Tampaknya ketika zombie pecah, ruas jalan ini mengalami kemacetan parah, dan semua mobil saling bertabrakan, membentuk kuburan mobil. Dalam kelompok mayat, beberapa zombie cacat dapat dilihat. Pria besar, menjalar. Tidak ada zombie berkepala besar yang terlihat, tetapi zombie berkepala besar relatif pemalu dan mungkin bersembunyi di gedung terdekat. Setelah Wu Heng melihat foto-foto yang dibagikan, perhatiannya tertuju pada beberapa zombie aneh. Mereka memiliki bentuk tubuh yang sama dengan zombie pada umumnya. Kulit di tubuh mereka masih keriput, namun tidak lagi busuk dan bobrok. Ini lebih seperti mumi tanpa lemak. Zombie-zombie ini tersebar di antara mayat-mayat. Aksinya tidak seperti berkeliaran tanpa tujuan seperti zombie lainnya, melainkan berbalik mencari target, dan juga akan mendorong zombie yang mendekat ke samping. Sepertinya dia memiliki kecerdasan. Jenis zombie baru, atau apakah zombie biasa berevolusi lagi? Qi Hancai memperhatikan ekspresinya dan bertanya, ada apa? Apakah ada kabar terbaru tentang zombie di radio? Ya, Qi Hancai mengenang sejenak dan berkata, beberapa jenis zombie telah diperbarui. Ada zombie percikan, yang ditandai dengan menyemprotkan cairan kental, dan hantu wabah, yang ditandai dengan mengeluarkan virus debu. Zombie tingkat ketiga telah mengumumkan bahwa kaki 1000 dikatakan sebagai monster yang terdiri dari banyak anggota tubuh. Di mana zombie biasa? Stasiun utama mengatakan bahwa zombie biasa di beberapa tempat sudah mulai memiliki kecerdasan tertentu, tetapi mereka tidak merilis informasi lebih lanjut. Wu Heng mengangguk. Tampaknya zombie yang tercampur di dalamnya mungkin adalah jenis zombie berevolusi yang disebutkan di radio. Jika semua zombie mengembangkan kecerdasan, itu akan menjadi bencana yang lebih besar bagi mereka yang selamat. Kamu tetap di dalam mobil. Ada banyak mayat hari ini, jadi semua orang harus berhati-hati, kata Wu Heng. Oh, oke. Qi Hancai mengangguk, mengambil walkie-talkie dan memberikan instruksi. Setelah turun dari mobil, biarkan pasukan kerangka bersiap. Wu Heng menepuk kedua anjing cacat itu dan berkata, pergi dan pancing zombie-zombie itu. Kedua anjing cacat itu terus menggoyangkan ekor tulangnya. Mendengar kata-kata Wu Heng, dia langsung berlari keluar. Ketika dia berada dalam jarak 100 meter dari zombie, semua zombie di dekatnya menoleh dan melihat ke atas. Pertama dia tertegun, dan kemudian dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Hampir di saat yang sama, zombie di dekatnya juga meraung, menyebar ke belakang dalam gelombang. Anjing kerangka itu berbalik dan lari, sementara sekelompok mayat juga dengan cepat menyusul. Kerumunan itu berdesakan di tengah jalan, saling mendorong dan berkerumun,
seperti gelombang hitam yang deras, mati-matian mengejar anjing kerangka yang melarikan diri. Bumi mulai bergetar, dan auman mayat terdengar sekeras guntur. Ekor tegak anjing kerangka itu juga terangkat, menundukkan kepala dan berlari secepat mungkin. Gelombang mayat akan datang. Tanah bergetar, dan suara gemuruh memekakkan telinga bercampur bau amis menyebar, seperti api penyucian di bumi. Ki Hancai, Wang Cenggang dan yang lainnya melihat kumpulan kegelapan di kejauhan, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis, penuh ketakutan dan ketakutan. Jumlah ini memang di luar ekspektasi awal. Tempat perlindungan apapun, termasuk tembok, jeruji besi, senapan mesin, dan artileri, akan terendam banjir dalam sekejap. Tidak ada cara untuk menghentikan begitu banyak zombie. Terlalu banyak. Bisakah kerangka ini menahannya? Semua orang tiba-tiba menjadi sedikit tidak yakin. Wu Heng melihat gelombang mayat yang berlarian di kejauhan, dan matanya sedikit menyipit. Berkata kepada kerangka berkepala besar di belakangnya, kerangka naga terbang keluar dan menjatuhkan peluru besi. Hore-ho gelombang. 5 naga terbang kerangka langsung terbang ke langit. Dengan cepat mencapai langit di atas mayat-mayat itu, magasinnya terbuka, dan peluru besi yang tebal jatuh seperti tetesan hujan hitam. Bang, bum, bum gelombang. Dalam sekejap, terjadi ledakan dan asap tebal membubung ke langit. Peluru besi yang dijatuhkan oleh 5 kerangka naga terbang langsung mengosongkan seluruh jalan. Tanah penuh dengan anggota tubuh yang patah, daging busuk, dan darah. Semakin banyak gelombang mayat yang terus berlari ke depan, menginjak daging dan darah di tanah. Seluruh jalan kembali ramai, mengisi dengan suara gemuruh. Di belakang, Wang Cenggang dan yang lainnya terus memindai jarak sambil mengganti magasin. Saya berharap saya memiliki beberapa tangan lagi dan bisa memasukkan majalah itu ke dalamnya. Kedua hantu yang bertanggung jawab atas penyelidikan itu terbang kembali. Glenda berkata, ada mayat muncul di sebelah kanan, dan jumlahnya banyak. Paman, ada zombie datang dari kiri. Mata Wu Heng langsung menyipit dan dia dengan cepat melihat sekeliling di kedua sisi. Gedung-gedung tinggi menghalangi pandangan, namun samar-samar terdengar suara langkah kaki berlari. Memang ada zombie berkepala besar. Bab 363. Bab 363, zombie berkaki 4. Dari balik bangunan di kedua sisi, suara lari intensif dan auman mayat menjadi semakin jelas. Kelompok zombie dapat memilih untuk mengambil jalan memutar, yang berarti ada zombie berkepala besar di dekatnya. Kemungkinan besar disembunyikan di gedung terdekat. Biarkan aku melihatnya, kata Wu Heng. 2 hantu kembali ke tubuh secara langsung, dan 2 gambaran juga muncul di pikiran. Bagian belakang bangunan di kedua sisi jalan utama dipenuhi zombie, dan mereka bergegas menuju ke arah ini. Zombie yang berevolusi dengan otot-otot keriput yang kita lihat sebelumnya juga ada di antara mayat-mayat itu. Bergeraknya cepat dan fleksibel, yang jelas berbeda dengan zombie biasa. Sekalipun mereka tidak memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia, mereka masih kalah dengan kecerdasan tingkat rendah. Wu Heng terus memberi perintah kepada para kerangka, mobilisasi kerangka, blokir persimpangan di kedua sisi, dan blokir mayat yang mendekat. Ki Hancai juga melompat keluar dari truk, membawa kerangka pengawalnya untuk membantu mengganti magasin. Kemudian, beberapa orang menyeka keringatnya sambil melaju kencang. Wang Cenggang tampak tercekik, dan menekan interkom dengan satu tangan, ini akan segera siap. Wu Heng juga melepaskan teknik mata elang ke seluruh antrian dan menempatkan beberapa sensor untuk memantau seluruh medan perang. Dibagi menjadi 2 tim tombak dan dengan cepat menuju ke kerangka bercabang di kedua sisi. Bagian belakang tim. Saat berbicara, semburan listrik keluar dari interkom. Setelah menonton, Wu Heng melepaskan kedua hantu itu lagi. Saat ini, semua orang lebih tertarik untuk mendengar pendapatnya. Wang Cenggang mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dan berkata, jumlah pasukan kerangka tidak kurang dari jumlah zombie. Yang Mulia dan Ki Hancai tidak takut. Apa yang harus kita khawatirkan? Hore!
Mayat-mayat berguling dan berkerumun di antrian, menutupi kerangka di barisan depan. Glenda mengangguk dan terbang langsung ke langit, Xiao-Xiao merespons dan terbang menjauh. Tetapi di depan mereka, ada pemandangan tak berujung ke segala arah, yang masih membuat hati mereka bergetar. Jumlahnya sebanyak itu, apalagi sekumpulan mayat, berkelahi satu sama lain. Kami tidak punya kekuatan. Saudara Gang, apakah pembunuhan ini sudah berakhir? Seorang yang selamat bertanya dengan suara gemetar. Memamerkan gigi dan cakarnya, dia menginjak sisa-sisa anggota tubuhnya yang berdarah di tanah dan terus menyerang ke depan. Jalan utama yang baru saja dibersihkan dari pengeboman kembali dipenuhi gelombang mayat. Tetapi jumlah ini, Wang Cenggang dan yang lainnya dengan cemas mengganti majalah itu dengan kerangka naga terbang. Segera, sekelompok mayat di belakang gedung mulai terlihat. Ia berkata, Glenda, mohon terus amati pergerakan para zombie di udara. Jika ada keadaan khusus, ingatlah untuk mengingatkan saya. Pergi dan temukan zombie-zombie menyimpang yang bersembunyi, terutama zombie berkepala besar. Para penyintas lainnya yang sedang mengganti majalah juga melihat ke arah Wang Cenggang. Seperti air bah yang deras setelah air bah itu keluar, ia menabrak kerangka-kerangka dalam posisi bertahan. Dia datang dari bengkel mobil bersamanya, dan dia akan membicarakan beberapa pertempuran sebelumnya di masa lalu. Sekalipun kita melepaskan begitu banyak kelinci, kita mungkin tidak bisa membunuh semuanya dalam beberapa hari. Lebih banyak kerangka yang memegang kapak dimobilisasi dan dilarikan menuju zombie yang melintasi garis pertahanan. Jangan khawatir, saya mengikuti mereka dari distrik Kixin dan bertarung dengan kerangka. Saya tidak pernah kalah sekalipun, dan kali ini saya juga tidak akan kalah. Meskipun saya biasa mengikuti kerangka untuk membersihkan zombie, saya telah melihat banyak adegan besar. Zizi gelombang. Pada saat yang sama, tombak digerakkan ke depan untuk membentuk formasi pertahanan. Tidak ada gemetar atau teriakan keras. Di antara yang selamat, daya tahannya sudah relatif kuat. Sejumlah kerangka mulai beraksi. Wang Cenggang, kapan akan diganti? Kedua hantu itu semuanya mengatur pekerjaannya. Lokasi jalan utama. Kawanan mayat menyebar dengan cepat dari jalan utama seperti gelombang. Wu Heng melepaskan bone armor untuk dirinya sendiri dan terus melihat sekelompok mayat yang mendekat dengan cepat di depannya. Pemanah, tembak dengan bebas. Perintah Wu Heng secara langsung. Para pemanah yang berbondong-bondong mulai menarik busur dan memasang anak panah. Hah, gelombang. Anak panah itu terbang seperti angin yang menderu-deru, dan muncul di langit dengan padat seperti awan gelap. Kemudian, dia jatuh ke dalam gelombang mayat dengan suara berderak. Sejumlah besar zombie ditembak oleh panah dan berubah menjadi landak. Tubuh mereka terjatuh ke tanah karena inersia, tersandung zombie di belakang mereka dan jatuh menjadi bola. Dan semakin banyak zombie yang menginjak-injak rekan mereka yang jatuh dan terus berlari ke depan. Anak panahnya jatuh dalam gelombang. Zombie juga jatuh ke tanah satu demi satu. Setelah beberapa gelombang anak panah, suara Wang Cenggang datang dari interkom, siap. Biarkan naga terbang menyerang. Horeho gelombang. Serangkaian suara terdengar di udara. 5 kerangka naga terbang membubung ke langit dan terbang menuju mayat-mayat yang bergegas. Zombie cacat yang tercampur dalam gelombang zombie berhenti, menatap makhluk aneh di langit, mengambil batu di tanah, dan melemparkannya ke langit dengan seluruh kekuatan mereka. Saat berikutnya, langit kembali gelap. Kegelapan besar, disertai bebatuan yang berjatuhan dari atas kepala. Bum gelombang. Bumi bergetar dan asap tebal membubung ke langit. Wu Heng langsung menurunkan tubuhnya, dan asap, debu, dan kerikil berderak di pelindung tulang. Melihat ke depan, kumpulan mayat yang padat telah hilang, hanya menyisakan beberapa zombie yang tersebar. Tubuh mereka hancur, tetapi mereka masih belum mati. Ada juga zombie raksasa tingkat 2 di antara mereka, dengan beberapa lubang berdarah di sekujur tubuhnya. Tubuhnya bergoyang dan bergerak mundur sedikit demi sedikit. Pergi, bunuh zombie yang tersisa, lalu kembali.
Hulala gelombang. Sejumlah besar skeleton yang memegang kapak melintasi formasi tombak dan bergegas maju dalam kelompok besar. Menerkam ke arah zombie yang tersisa, battle axe terus berjatuhan, menebas tubuh lawan. Bahkan zombie cacat tingkat kedua jatuh ke tanah di tengah serangan peretasan yang kacau balau. Tubuhnya diseret ke belakang dengan cepat. Sebelum kelompok mayat berikutnya menyerbu masuk, mundurlah ke belakang formasi pertahanan kerangka. Wu Heng berkomunikasi dengan teknik mata elang yang tersisa di berbagai persimpangan untuk memeriksa situasi. Jalan di sebelah kanan, pah gelombang, gemerincing, kaca di lantai atas pecah, dan sejumlah besar zombie melompat dari lantai atas. Hancurkan, langsung ke tim kerangka. Seperti pangsit, hancurkan satu bagian. Pada saat yang sama, seorang pria cacat level 2 yang besar di persimpangan menabrak susunan tombak seperti orang gila, melambaikan tangannya lebar-lebar. Hancurkan formasi asli dan pimpin kelompok mayat untuk menyerang. Mahkota merah, petugas barel, bunuh zombie menyimpang itu dan bantu kerangka itu mengatur ulang formasinya. Dua prajurit kerangka mengeluarkan senjata mereka dan dengan cepat membunuh zombie cacat di depan. Pedang panjang itu terus terayun keluar, menjatuhkan zombie-zombie gila yang cacat itu ke tanah, dan memenggal kepala mereka dengan pedang panjang itu. Pertempuran seorang pejuang akan berakhir dengan pemenggalan kepala. Sepertinya kebiasaan profesional. Setelah zombie abrasi mati, mulailah membunuh zombie yang menerobos garis pertahanan. Bunuh zombie secara paksa dan atur ulang garis pertahanan. Pada saat yang sama, tubuh zombie cacat kedua juga diseret. Sisihkan. Saat ini, Xiao Xiao terbang kembali dari kejauhan. Dia berkata, "Paman, kami menemukan monster berkepala besar. Ada dua, di sebelah sana di mal. Ada juga monster besar berkaki 4. Jelek sekali." Wu Heng melihat ke arah jari kelingkingnya. Di pusat perbelanjaan di kejauhan, terdapat dinding tirai kaca hitam. "Biar kulihat." Xiao Xiao masuk ke dalam tubuh dan membagikan fotonya. Di balik dinding tirai kaca di lantai 3 pusat perbelanjaan, 3 zombie cacat berdiri. 2 zombie berkepala besar, berlutut di tanah, menghadap keluar. Zombie berukuran besar dengan tubuh buncit dan 4 kaki tebal, membelai kepala zombie besar dengan telapak tangan buncit seolah sedang membelai anak anjing, sambil memandangi zombie yang sedang menyerang di luar. Zombie cacat level 3. Bab 364. Bab 364 mengapa tidak mengambilnya? Mengapa itu menjadi zombie cacat tingkat ketiga lagi? Seluruh stasiun utama belum mengumpulkan informasi apapun tentang zombie abrasi level 3. Saya telah menemukan 3 jenis zombie berbeda. Zombie level 3 ini tampaknya memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Tindakan mengelus kepala zombie berkepala besar sudah tidak terasa lagi seperti yang bisa dilakukan zombie. Kemudian, Wu Heng mulai berpikir tentang cara membunuh ketiga zombie menyimpang ini. 2 kerangka berkepala besar, saya pernah melakukan kontak dengan mereka sebelumnya. Kemampuan utamanya adalah mengendalikan gerombolan zombie. Ia bergerak lambat dan tidak memiliki banyak efektivitas tempur. Yang harus kita andalkan hanyalah zombie yang tersisa. Tanpa zombie, tidak ada ancaman bagi dirinya sendiri. Ki Hancai mengangguk, "Baiklah, kami pasti bisa membuka jalan ini." Glenda terbang turun dari langit dan berkata, "Zombie-zombie itu tidak terus menyerang, dan zombie di kedua sisi juga mundur. Tidak banyak zombie yang tersisa di persimpangan di kedua sisi. Tunggu sampai pasukan kerangka mengatur ulang." Sebagian besar zombie menghilang lagi. Agak jauh. Horeho gelombang. Dari waktu ke waktu, zombie akan mengambil beberapa langkah ke depan dengan cakar dan gigi terbuka. Benar saja, setelah mengetahui bahwa tuduhan langsung tidak dapat menang, mereka tidak melanjutkan menagih. Wu Heng juga dapat memeriksa melalui teknik mata elang. Wah gelombang wah. Gesekan tulang disertai dengan suara menginjak tanah. Glenda dengan cepat menghilang. Cara terbaik adalah membunuh lawan dari jarak jauh. Menghadapi hujan panah dari langit, dia berjuang masuk ke dalam antrian kerangka.
Zombie tidak lagi menyerang secara membabi buta, tetapi bertahan di kejauhan, mengaum dan mengaum ke arah ini. Jumlah zombie di belakang sudah berkurang, tidak banyak yang tersisa, kata Ki Hancai. Benar-benar tidak jelas kemampuan apa yang dimiliki zombie level 3 ini. Dilihat dari ukurannya, efektivitas tempurnya tidak lemah. Jika Anda tidak berhasil, Anda mungkin tidak akan dapat kembali lagi. Zombie yang tersisa tidak lagi mengaum di tempatnya dan bergegas maju seperti orang gila lagi. Tidak apa-apa, mereka memblokir bagian depan. Tidak banyak zombie yang tersisa, jadi itu bukan masalah besar. Kecuali zombie yang masih terjerat, semua zombie lainnya mundur. Digantung di atap mobil bekas, menunjuk ke arah pusat perbelanjaan di kejauhan. Naga terbang itu melintas lagi di atas kepala, dan peluru besi menghujani dari langit. Wu Heng mengeluarkan baret dari ring luar angkasa. Setelah gelombang ketiga kerangka naga terbang menjatuhkan bom, tentara kerangka mulai maju dengan cepat. Medan perang utama. Pertempuran berlanjut. Ki Hancai datang dari belakang. Teknik kerangka tulang dilepaskan, dan dua kerangka tinggi itu langsung berdiri. Kelompok mayat di kejauhan menjadi lebih ganas dan terus mengaum. Melihat lagi ke pusat perbelanjaan di kejauhan. Wu Heng mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke dua mayat cacat tingkat 2 di kakinya. Wu Heng memerintahkan, maju. Kemudian dia mundur ke barisan mayat dan terus mengaum. Sebaliknya, ia memblokir persimpangan di bundaran jauh. Jika Anda membiarkan kerangka itu menyelinap dan membunuhnya, risikonya agak tinggi. Wu Heng meminta mereka untuk berdiri di samping, mengambil dua inti mayat sekunder dari dalam, dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Tutupi mayat-mayat di bawah. Jaraknya mungkin tidak cukup sebelumnya, dan dia tidak dapat memahaminya dengan baik. Jarak saat ini sudah pasti cukup untuk baret. Xiao, tunjukkan lokasi monster berkaki 4 itu. Baik, Paman. Jawab Xiao dan terbang ke depan dengan cepat. Segera setelah itu, dia muncul di suatu lokasi di luar dinding tirai kaca di lantai 3 dan menunjuk ke lokasi di belakang. Bang gelombang, suara tembakan dan ledakan. Pukulan mundur yang besar, mengenai bahu. Detik berikutnya, dinding tirai kaca tiba-tiba meledak, dan tubuh kembung dari zombie berkaki 4 yang menonton pertunjukan itu meledak tiba-tiba. Darah dan daging putih berceceran di mana-mana. Separuh tubuhnya hilang. Zombie berkaki 4 itu melihat ke bawah ke bagiannya yang hilang, matanya dipenuhi ketakutan dan kecurigaan, melihat ke atas lagi. Puff gelombang. Kedua kaki di sisi kanan hancur lagi, lalu terjadi ledakan samar. Zombie berkaki 4 itu tampak ketakutan, tersandung ke tanah, dan mulai merangkak ke satu sisi. Wu Heng membidik dari kejauhan. Xiao terbang cepat di luar dinding tirai, menunjuk ke posisi sambil terbang. Tembakan terdengar dan kacanya meledak. Pada saat yang sama, seluruh dada zombie berkepala besar terlempar, dan kepalanya yang dipenuhi bintil-bintil terbang keluar. Xiao terus terbang, dengan cepat menunjuk ke suatu lokasi lagi. Wu Heng memperkirakan kecepatan aksinya dan menarik pelatuknya lagi. Pelurunya terbang keluar, dan tubuh zombie berkepala besar terakhir meledak, langsung membunuhnya. Dari kejauhan, Xiao memasukkan kepalanya ke dalam dan melihat. Kemudian dia memberi isyarat oke dari kejauhan. Wu Heng juga mengacungkannya. Di medan perang, pertempuran berlanjut. Zombie yang menyerang berubah menjadi binatang buas lagi dan melompat ke formasi tombak. Sambil tertusuk tombak, dia mengulurkan tangannya dan membuka gigi serta cakarnya untuk merobek sasaran di depannya. Serang, kepung zombie yang tersisa, dan percepat kemajuannya. Tim kerangka langsung bubar. Tombak bergerak maju, dan kerangka yang memegang kapak menebas zombie yang tersisa dari kedua sisi. Pertempuran menjadi lebih intens. Malam tiba. Seluruh daratan diselimuti kegelapan. Lampu depan kendaraan menyala, memberikan penerangan. Seluruh area seperti medan perang setelah dibombardir. Jalanan dipenuhi peluru besi yang dilempar oleh geng, lampu jalan roboh, dan asap tebal mengepul dari mobil.
Tentara kerangka bertempur sampai ke dasar mal. Hanya zombie yang tersebar dengan anggota tubuh yang hilang yang tersisa, merangkak perlahan ke sisi ini, dan didorong oleh kerangka yang memegang kapak, dan kepala mereka dipotong-potong. Berdiri di bawah mal, Wu Heng berkata langsung, Skullbreaker, masuklah dengan kerangka itu, bunuh semua zombie di dalamnya, dan keluarkan mayatnya. Tengkorak yang hancur membawa palu perang, menginjak pecahan kaca di tanah, dan masuk dengan kerangka itu. Di tengah gemuruh dan perkelahian yang sporadis, secara bertahap juga menjadi sunyi. Banyak mayat zombie dipindahkan. Di antara mereka ada kepala 2 zombie berkepala besar dan tubuh bagian atas zombie berkaki 4 yang membengkak. Mayat ini tidak lengkap. Di bawah cahaya, Wu Heng melihat mayat itu dan mengerutkan kening. Untuk mengurangi kesulitan pertempuran, Wu Heng langsung menggunakan baret, dan efeknya juga signifikan. Bunuh zombie berkepala besar satu persatu, dan zombie berkaki 4 dengan satu tembakan juga menghancurkan mayatnya. Pertarungannya mudah, tapi agak sulit untuk mengubah mayatnya. Bersihkan medan perang dan kumpulkan semua anak panah. Kalian akan pergi mencari di mal untuk melihat apakah kalian masih dapat menemukan anggota tubuh yang terputus. Semua kerangka mulai mengambil tindakan. Setelah membersihkan medan perang, beberapa kerangka terus memasuki mal untuk mengumpulkan sisa anggota tubuh. Wu Heng terus menatap Qi Hancai. Sudah terlambat, bermalamlah di dalam mobil dan cari di area itu besok pagi. Qi Hancai mengangguk, oke. Perintah diteruskan, dan para penyintas mulai mengemasi barang-barang mereka dan berencana untuk beristirahat. Hari berikutnya, 3 kendaraan lapis baja bergerak perlahan di kejauhan. Seorang pria berseragam kamuflase berkata dengan sedikit kekhawatiran, Komandan meminta kami untuk menyelidiki situasi toko emas Rowlet. Bagaimana menurut Anda? Ada begitu banyak zombie di sini. Untuk mengambil emas dari zombie, lebih baik untuk menyerang pabrik lama secara langsung, merebut makanan dari mereka. Kopilot lainnya berkata, kami sedang melakukan eksplorasi, bukan menyerang. Nyawa saudara-saudara yang lain juga adalah nyawa mereka sendiri. Daripada berkelahi dengan mayat untuk mendapatkan emas sebagai ganti makanan, lebih baik langsung pergi ke pabrik lama dan mengambilnya sambil membawa semua kendaraan lapis baja. Perintah di sana mungkin tidak ingin merusak pabrik lama. Sebelum dia selesai berbicara, kendaraan lapis baja itu tiba-tiba berhenti. Apa yang kamu lakukan? Apakah ada zombie? Level 4 mengerutkan kening, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Apakah yang ada di depanmu adalah prajurit kerangka? Mereka telah merebut meja putar. Semua orang tercekik. Mereka semua memandang ke depan, dan mobil terdiam sejenak.